Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya beserta kelompok saya, Daris dan Konita Maulana Fitri, kami akan membacakan laporan kami ketika magang di SMP 17 Agustus 1945 Surabaya. Kami akan langsung lanjut pada bab yang pertama, yakni latar belakang. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surabaya sebagai lembaga pendidikan tenaga kependidikan atau LPTK terikat oleh kebijakan pendidikan nasional di bidang kurikulum. Kebijakan kurikulum baru untuk LPTK mensyaratkan bahwa institusi pendidikan harus menetapkan profil lulusan. Profil lulusan tersebut akan menentukan rumusan capaian pembelajaran atau learning outcome. Penetapan capaian pembelajaran harus mengacu pada market signal dan standar kompetensi. Standar kompetensi bagi lulusan haruslah sesuai dengan Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia atau KKNI. Berdasarkan pendidikan tersebut, maka capaian pembelajaran lulusan FKIP UM Surabaya akan menjadi dasar pengembangan keahlian sesuai dengan strata keahlian profesi, yaitu guru pertama, guru muda, guru mada, dan guru utama. Pasal 1 ayat 1 PP nomor 74/2008 tentang guru menyatakan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada jalur pendidikan formal di tingkat pendidikan dasar dan menengah. Sejalan dengan pernyataan itu, seorang guru harus memiliki kompetensi yang diharapkan, yaitu kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian, dan sosial. Kompetensi ini disiapkan melalui pendidikan akademik, dan pendidikan profesi. Salah satu prinsip pembelajaran dalam rangka pembentukan keterampilan, pengembangan pengetahuan, dan peneguhan sikap dalam pendidikan akademik versi LPTK adalah belajar dengan berbuat. Magang adalah pembelajaran dengan berbuat, sangat tepat untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Seiring dengan kebijakan pendidikan nasional yang telah direkomendasikan program magang sebagai bagian dari kurikulum LPTK di Indonesia, maka FKIP UM Surabaya juga telah mengadaptasikan diri. FKIP UM Surabaya telah merancang dan menetapkan program magang sebagai bagian integral kurikulum yang dilaksanakan secara berjenjang, yaitu magang dasar, magang madya, dan magang karya. Setiap program magang dilaksanakan dengan waktu dan tujuan yang berbeda. Masing-masing program magang memiliki bobot SKS sebagai berikut. Magang dasar berbobot 1 SKS, magang madya berbobot 1 SKS, dan magang karya berbobot 2 SKS. Kegiatan magang ini dilaksanakan pada komunitas sekolah, sedangkan pembimbingannya dilakukan oleh dosen pembimbing magang dan guru pembimbing magang atau GPM. Di sekolah yang memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan. Setiap program magang memiliki tujuan berbeda. Magang dasar bertujuan membangun landasan jati diri pendidik dan memantapkan kompetensi akademik pendidikan. Magang dasar bertujuan memantapkan kompetensi akademik kependidikan yang berkaitan dengan kompetensi akademik bidang studi dan memantapkan kemampuan awal guru dalam mengembangkan perangkat pembelajaran. Magang karya bertujuan untuk memberikan pengalaman awal tambahan sesuai dengan kewenangan tambahan yang akan diberikan kepada calon guru. Oleh karena itu, magang madya ini merupakan bagian tak terpisahkan dari bagi mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surabaya dalam memperoleh kompetensi akademik. Teknis program magang tertuang dalam suatu buku pedoman. Buku pedoman magang ini diharapkan dapat menjadi acuan atau rambu-rambu dalam menjalankan program magang bagi mahasiswa FKIP UM Surabaya, peserta mata kuliah magang. Selain itu, buku pedoman juga menjadi acuan bagi pihak sekolah atau pihak terkait tempat dilaksanakannya program magang. Poin 1.2 tujuan magang madya. Adapun tujuan dari kegiatan magang madya atau PLP madya ini adalah sebagai berikut. 1. Memperluas wawasan mahasiswa mengenai dunia profesi guru dengan cara memberikan kesempatan untuk mengalami secara langsung pelaksanaan kegiatan di sekolah mitra atau intrakurikuler, kokurikuler, ekstrakurikuler, dan kultur sekolah. 2. Memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk menjalin networking dengan guru di sekolah. 3. Memberikan pengalaman kepada mahasiswa untuk mengenal secara langsung manajemen sekolah, fiksi sekolah,
warga sekolah, sosiokultural sekolah. 4. Menerapkan pengetahuan teoritis ke dalam dunia praktik sehingga mampu menumbuhkan pengetahuan kerja sesuai dengan latar belakang bidang ilmu mahasiswa. 5. Melatih kemampuan mahasiswa untuk menjadi pribadi-pribadi yang mandiri, mampu bersikap, mampu memecahkan masalah, dan mengambil keputusan dalam bekerja. 6. Menumbuhkan kemampuan interaksi sosial dengan orang lain di dalam dunia kerja. Bab 2 akan dibacakan oleh Konita. Terima kasih. Saya akan membacakan bab 2, informasi umum tempat magang. 2.1 telaah kurikulum dokumen. SMP 17 Agustus 1945 Surabaya berlandaskan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kurikulum resmi yang digunakan adalah kurikulum 2013. Teknis pembuatan RPP di SMP 17 Agustus 1945 mengacu pada kurikulum 2013. Sedangkan KIKD yang diterapkan berdasarkan KIKD darurat sesuai anjuran pemerintah selama masa pandemi COVID-19. Landasan pembelajaran tatap muka terbatas dan tetap menerapkan protokol kesehatan dan atau pembelajaran jarak jauh berdasarkan keputusan bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 3 garis miring KB garis miring 2021. Menteri Agama nomor 384 tahun 2021, Menteri Kesehatan nomor HK.1.8 garing Menkes garing 4242 garing 2021 dan Menteri Dalam Negeri nomor 440 717 tahun 2021 Republik Indonesia tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi coronavirus disease 2019 atau COVID-19. Bab 2.2 telaah kurikulum operasional. Telaah program tahunan. Program tahunan yang disusun oleh SMP 17 Agustus 1945 Surabaya pada format bagian atas yang pertama diawali dengan pelajaran, kelas atau semester, dan identitas sekolah. Kemudian dilanjutkan dengan bagian isi yang berupa tabel yang berisi kelas atau semester yang terdiri dari kelas 9 semester 1 dan 2, nomor kompetensi dasar 1.1 sampai 6.2 untuk semester 1 dan 7.1 sampai 12.1 untuk semester 2. Jenis teks, alokasi waktu dengan jumlah 64 jam pelajaran pada setiap semester dan tema yang terdiri dari 4 tema untuk semester 1 dan 3 untuk semester 1 dan 3 tema untuk semester 2. Kemudian bagian akhir tercantum tanggal pembuatan, tanda tangan guru mata pelajaran dan kepala sekolah. Scroll. Telaah program semester. Program semester yang disusun oleh SMP 17 Agustus 1945 Surabaya sudah sesuai standar dan terdiri dari 2 semester ganjil dan genap. Pada bagian atas terdapat mata pelajaran, identitas sekolah, kelas 1 semester, standar kompetensi, jumlah minggu efektif, jumlah jam efektif, dan tahun pelajaran. Standar kompetensi tiap semester berbeda. Kemudian dilanjutkan dengan tabel pada tiap semester yang berisikan semester, kompetensi atau materi pokok, tema, alokasi waktu, dan bulan. Telaah silabus. Silabus yang digunakan di SMP 17 Agustus 1945 Surabaya secara visual tidak terlihat seperti silabus yang biasa penulis lihat. Identitas sekolah, tingkatan kelas, mata pelajaran, dan semester sudah tercantum. Kemudian terdapat kolom yang berisikan kompetensi dasar, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, penilaian, teknik, bentuk, dan contoh instrumen,
alokasi waktu, dan sumber belajar. Namun kompetensi inti tidak dicantumkan dan kompetensi dasar tidak tertulis dengan format sebagaimana silabus pada umumnya. Di bagian bawah terdapat tanggal pembuatan silabus, tanda tangan guru mata pelajaran, dan kepala sekolah. Berikut tangkap layar dari silabus tersebut. Next. Telaah RPP. RPP yang digunakan di SMP 17 Agustus 1945, khususnya di mata pelajaran Bahasa Inggris adalah RPP format 1 lembar. Di dalam RPP tersebut, semua komponen sudah tercantum. Namun, ada beberapa hal yang menjadi perhatian kami. Yang pertama, yakni tidak digunakannya taksonomi Bloom dalam tujuan pembelajaran. Hal ini menurut kami perlu mendapat perhatian yang berimbas pada pemilihan action apa yang akan dipilih dalam pembelajaran. Yang kedua adalah tidak dicantumkannya media pembelajaran. Hal ini bertujuan untuk memperingkas bentuk RPP. Namun menurut kami masih perlu dicantumkan, terutama hardware yang digunakan, dalam rangka mencegah adanya media yang tertinggal. Yang ketiga yaitu tidak dicantumkannya sumber pembelajaran. Untuk pendidik senior, tentu hal ini tidak menjadi masalah besar, namun akan menjadi masalah ketika RPP tersebut kemudian dibaca oleh mahasiswa atau pendidik pemula. Kesimpulan yang dapat kami ambil adalah RPP 1 lembar memang benar lebih ringkas, namun lebih cocok untuk pendidik yang sudah mempunyai cukup pengalaman. Bagi kami, RPP yang lebih mendetail lebih mudah untuk dipahami. Bab 3 akan saya bacakan karena bab 3 masing-masing mahasiswa memiliki bab 3 yang berbeda. Bab 3 milik saya, Konita Maulana Fitri, permasalahan atau kasus di sekolah tentang pembelajaran. Pandemi COVID-19 mempengaruhi semua aspek kehidupan manusia, salah satunya dalam dunia pendidikan. Sejak COVID-19 masuk ke Indonesia, Kementerian Pendidikan dan Budaya menerapkan aturan pembelajaran secara daring atau dalam jaringan atau online untuk mencegah penyebaran virus COVID-19. Aturan tersebut juga diimplementasikan oleh SMP 17 Agustus 1945 Surabaya sebagai wujud kepatuhan dalam membantu mencegah penyebaran virus COVID-19 di Indonesia. SMP 17 Agustus 1945 Surabaya mengubah kegiatan pembelajaran dari luring menjadi daring. Dari daring menjadi luring. Selama pembelajaran luring, seluruh mahasiswa SMP 17 Agustus 1945 Surabaya belajar dari rumah dengan media belajar Microsoft Teams yang diakses melalui HP atau PC. Pada awal pembelajaran daring, siswa SMP 17 Agustus 1945 Surabaya merasa gembira karena mendapat pengalaman baru, terutama bagi siswa kelas 9 SMP 17 Agustus 1945. Namun hingga laporan ini ditulis, pandemi tak kunjung mereda. Akibatnya, kegiatan pembelajaran di Indonesia tetap dilakukan secara daring. Hal ini tentu saja membuat siswa kelas 19 SMP 17 Agustus 1945 Surabaya merasa bosan dan atau terdistraksi oleh kegiatan hal lain di sekelilingnya. Akibat dari suasana ini memunculkan permasalahan baru, yaitu siswa kelas 9 mematikan kamera atau off-cam selama proses pembelajaran daring berlangsung. Tentu saja perilaku mematikan kamera ini membuat proses pembelajaran terasa tidak sempurna. Jika siswa mematikan kamera saat pembelajaran berlangsung, guru menjadi tidak tahu apakah siswa mengikuti kegiatan pembelajaran atau tidak. Terkait kepemahaman siswa terhadap materi yang diberikan oleh guru, beberapa siswa masih aktif menjawab pertanyaan dari guru meskipun kamera mereka mati. Namun untuk beberapa siswa yang tidak aktif dalam kelas membuat penulis skeptis dengan kepemahaman mereka terhadap materi yang diberikan oleh guru. Next. Solusi atau tawaran pengembangan perangkat pembelajaran. Dalam menghadapi permasalahan ini, penulis menawarkan solusi 1, penambahan media belajar di luar Microsoft Teams. Guru bisa memberikan kuis melalui Quizzes atau Kahoot setelah pemberian materi kepada siswa agar menarik siswa untuk lebih aktif dalam kelas. 2, guru bisa menerapkan teori behaviorisme dengan cara memberikan nilai tambahan bagi siswa yang mengaktifkan kamera
selama pembelajaran berlangsung. Guru bisa mengingatkan siswa untuk selalu mengaktifkan kamera karena mematikan kamera saat pembelajaran daring berlangsung akan berpengaruh pada nilai keaktifan siswa. 3. Implementasi solusi dan cara mendalam RPP. Berikut adalah RPP 1 lembar yang diberikan oleh guru kepada kami. Di sini ada nama sekolah, mata pelajaran, materi, alokasi, kelas 1 semester tahun pelajaran. Terdapat juga tujuan pembelajaran, namun tujuan pembelajarannya berupa KD atau kompetensi dasar. Dalam RPP ini tidak terdapat kompetensi inti. Kemudian dalam RPP tidak tercantum kegiatan tujuan pembelajaran seperti taksonomi Bloom. Kemudian penulis menambahkan, setelah mengikuti kegiatan pembelajaran ini, siswa diharapkan dapat menjelaskan atau C1 pengertian dan fungsi report text, membaca atau C1 hasil observasi teman sebaya, mengoreksi atau C4 hasil observasi teman sebaya, mencatat C1 catatan penting dari hasil observasi teman sebaya. Kemudian dalam RPP tidak terdapat media pembelajaran, alat atau bahan, dan sumber belajar. Lalu penulis menambahkan media pembelajaran berupa Microsoft Teams, Quizzes, dan alat atau bahan yaitu laptop, HP, dan jaringan internet, sumber belajar, buku bahasa Inggris kelas 9, Kemdikbud, Think Global, yang berjudul Think Globally, Act Locally. Kemudian ada model dan sintaks pembelajaran. Kemudian disusul dengan langkah-langkah learning steps atau langkah-langkah. Pada langkah-langkah ini terdapat 4 meeting. Untuk meeting pertama, penulis menambahkan memainkan game tentang materi yang dipelajari melalui quizzes. Ini agar siswa tidak merasa jenuh jika diberikan materi selama pembelajaran berlangsung, ya dengan cara menambahkan game di sela-sela pembelajaran. Kemudian meeting 2, next. Meeting 2. Terus ada di meeting 3, penulis menambahkan mengingat kembali pelajaran kemarin dengan menjawab kuis di Quizzes pada awal pembelajaran. Kemudian meeting 4, next. Di meeting 4, sebelum kegiatan pembelajaran berakhir, penulis menambahkan poin mengingat kembali pelajaran kemarin dengan menjawab kuis di Quizzes. Selanjutnya, pada asesmen penilaian, pada penilaian sikap, penulis menambahkan di poin 3, keaktifan peserta didik selama pembelajaran daring dengan cara menyalakan kamera. Sekian dari saya. Untuk bab 3 bisa dilanjutkan oleh teman saya, Daris. Oke, terima kasih. Untuk bab 3 saya ini RPP-nya yaitu ada learning purpose, tujuan pembelajaran, itu kompetensi dasar, lalu model sintaks, dan DRPP dari sekolah SMP 17 Agustus penuh nggak ada media pembelajaran, sehingga penulis mencantumkan media pembelajaran. Jadi medianya itu SMP 17 Agustus 1945 menggunakan Microsoft Teams, dan alat atau bahannya yaitu menggunakan handphone, laptop, kuota internet, dan kamera. Lalu ada learning steps, langkah-langkah, dan di learning step ini ada 4 meeting. 4 meeting yaitu di setiap meeting penulis menuliskan di sela-sela pertemuan itu guru
mengingatkan pada siswa batas akhir pengumpulan tugas pada siswa. Meeting 2 juga seperti itu, meeting 3 dan meeting 4. Mengingatkan batas tugas pada siswa. Dan untuk asesmen atau penilaian, penulis mencantumkan pada penilaian keterampilan, yaitu ketepatan waktu dalam mengumpulkan tugas. Dan selanjutnya, permasalahan kasus di sekolah tentang pembelajaran, yaitu di SMP 17 Agustus 1945, yaitu masalahnya yang sering muncul di sekolah ialah keterlambatan pengumpulan tugas. Jadi, guru memberikan batas waktu pengumpulan tugas sekitar 1 minggu, namun siswa mengumpulkan tugasnya lebih dari 1 minggu. Semisal guru memberikan tugas pada hari Senin, deadline-nya minggu depan hari Senin, batas waktu 1 minggu, namun siswanya lebih dari 1 minggu, lebih dari hari Senin deadline-nya. Lalu solusi atau tawaran pengembangan perangkat pembelajaran. Next. Adapun solusi untuk guru untuk SMP 17 Agustus 1945, yaitu untuk mengatasi keterlambatan pengumpulan tugas pada siswa, yakni guru perlu memperhatikan dalam pemberian tugas pada siswa ataupun kelompok siswa. Karena ada beberapa faktor yang menjadi penyebab dari keterlambatan pengumpulan tugas, yaitu yang pertama, guru memperhatikan tingkat kesulitan tugas. Mengapa? Karena agar guru mengetahui tugas seperti apa yang cocok diberikan pada siswa. Tugas yang sulit juga mempengaruhi keterlambatan waktu pengumpulan. Dan guru sebaiknya memberikan tugas yang masih dalam jangkauan anak dalam pengerjaan. Yang kedua ialah waktu yang cukup. Mengapa? Karena ketika guru sedang merancang tugas yang akan dikerjakan di rumah oleh siswanya atau kelompok, maka guru harus dapat menghitung berapa kira-kira durasi waktu yang dibutuhkan siswa. Jika tugas dapat diselesaikan pada jangka waktu 2-3 hari, maka pengumpulannya menjadi 1 minggu, agar siswa bisa mengerjakan tugas lainnya. Lalu yang ketiga adalah, solusi yang ketiga, ialah memberikan bonus pada siswa adalah jarang dilakukan. Mungkin dengan cara memberikan bonus pada siswa yang mengumpulkan tugas tepat waktu atau terlebih dahulu dari deadline akan bisa menjadikan contoh buat teman-temannya. Jadi seperti semisal siswa dikasih bonus poin 10% atau 5%, seperti itu jika mengumpulkan tugas tepat waktu. Yang keempat, mengurangi skor pada siswa, ialah sebaliknya dari bonus skor. Guru juga yang keempat, mengurangi skor pada siswa ialah sebaliknya dari bonus skor. Guru juga dapat mengurangi skor pada siswa yang mengumpulkan tugasnya terlambat, yakni misalnya siswa terlambat sehari pada pengumpulan tugasnya akan dikurangi skornya 5%. Jika terlambat 2 hari, pengurangannya menjadi 10%, dan seterusnya berlaku kelipatan. Dan sekian dari solusi yang saya sarankan, semoga dapat merubah. Next akan dilanjut oleh Mas Fawaid. Berikutnya adalah hasil observasi magang atau PLP dasar dari saya, Ahmad Fawais Sultan. Yang pertama, permasalahan atau kasus di sekolah tentang pembelajaran. Kelompok diskusi tidak terbentuk seperti yang direncanakan dalam RPP karena tidak sepenuhnya PTM atau hybrid atau campuran. Sangat sulit untuk memberikan tugas berkelompok. Namun pemberian proyek tertulis dan lisan atau dalam bentuk video yang dikumpulkan di Microsoft Teams berjalan seperti yang direncanakan. Masalah lain yang muncul setelah tenggat waktu ditentukan adalah sebagai berikut.
Yang pertama, peserta didik merasa canggung untuk mengumpulkan tugas mereka di saluran kolaborasi karena sifatnya yang publik. Yang berarti semua peserta didik dapat melihat hasil kerja satu sama lain. Yang kedua, peserta didik mengalami kebuntuan kreativitas dalam mengerjakan proyek yang diberikan. Ada kemungkinan terjadinya hal tersebut dikarenakan kurangnya contoh yang diberikan. Sebelum penugasan, pendidik sudah memberikan penjelasan, contoh, serta detail struktur dari proyek yang diberikan. Namun kemampuan dan gaya belajar peserta didik yang beragam membuat beberapa dari mereka membutuhkan lebih banyak contoh. Misal dalam proyek video, siswa yang mempunyai gaya belajar audio akan cenderung menyukai contoh video yang mempunyai penjelasan dengan suara. Akan berbeda dibandingkan peserta didik yang peserta didik bergaya belajar visual yang cenderung membutuhkan lebih banyak visual aid. Yang ketiga, peserta didik terlambat memenuhi tenggat waktu yang ditetapkan sebagai akibat dari 2 poin yang disebutkan sebelumnya. Berikutnya, ketika proses belajar mengajar campuran atau daring dan luring berlangsung, ada potensi munculnya rasa diabaikan bagi peserta didik yang berpartisipasi dengan daring. Namun hal tersebut masih merupakan hipotesis dan masih harus dicari kebenarannya. SMP 17 Agustus 1945 mempunyai 2 kelas studio yang disiapkan sedemikian rupa demi tercapainya interaksi maksimum ketika ada pembelajaran campuran. Namun masalah muncul ketika pendidik dan peserta didik menggunakan kelas non-studio. Tata letak kamera dan layout interior kelas berbeda. Tata letak kamera dan layout interior kelas yang berbeda berpotensi menyebabkan tidak tercapainya ekspektasi dalam hal interaksi. Solusi tawaran pengembangan perangkat pembelajaran. Berikut tawaran pengembangan pembelajaran berdasarkan pendapat kami. Di dalam RPP, guru membagi peserta didik dalam beberapa grup diskusi. Meskipun akhirnya tidak terbentuk, tidak terlihat adanya efek signifikan dalam proses belajar mengajar. Maka saya menyarankan untuk tidak membentuk kelompok diskusi dan fokus dengan penjelasan proyek individu. Berikutnya, karena menurut saya proses pembuatan proyek tersebut membutuhkan waktu yang lama karena berbagai faktor. 2, untuk mengatasi kecanggungan, pendidik menerima penyerahan proyek bersifat private, namun memberikan nilai lebih tinggi bagi peserta didik yang berani menyerahkan tugas di saluran kolaborasi secara publik agar peserta didik terdorong dan termotivasi untuk mengumpulkan di saluran kolaborasi. Ketiga, dengan adanya tugas yang bersifat publik yang dapat diakses oleh para peserta didik diharapkan memberi inspirasi bagi peserta didik yang lainnya sehingga kebutuhan kreativitas dapat teratasi. Keempat, pendidik memberi tenggat waktu pengumpulan proyek yang lebih realistis, lebih dari seminggu, dan memberi nilai sesuai dengan ketepatan waktu yang ditetapkan ketika mengumumkan proyek di awal. Sehingga diharapkan dapat memotivasi siswa untuk mendapat nilai lebih. Nomor 5, permasalahan berikutnya adalah munculnya potensi peserta didik yang merasa terabaikan ketika ada pembelajaran hybrid atau campuran. Hal ini dapat diminimalisir dengan meniru layout dari kelas studio, yakni kursi dan meja menyerupai letter U dan menempatkan webcam dari laptop di tengah kelas. Hal ini diharapkan dapat membuat interaksi peserta didik dan interaksi pendidik dan peserta didik daring di rumah lebih natural. Berikut visualisasi solusi layout kelas di SMP 17 Agustus 1945. Jadi meja dan kursi siswa berbentuk letter U, meja guru tetap di depan, kamera atau webcamnya di tengah. Lalu di sini ada kabel colokan. Jadi guru membawa kabel olor dibawa ke sini, nanti laptopnya taruh tengah sini, dan gurunya tetap mengajar di sini, atau mungkin kameranya atau lebih ke belakang sini, gurunya di tengah sini. Jadi menurut saya itu lebih natural. Selain layout, pendidik juga sesering mungkin berinteraksi dengan peserta didik yang hadir secara daring.
6. Efek dari pandemi COVID-19 adalah setiap pendidik dapat dipastikan mempunyai gadget. Dan dari pengamatan di kelas, semua peserta didik membawa dan terampil dalam menggunakan gadget. Hal ini dapat dimanfaatkan pendidik untuk keperluan belajar mengajar. Misal pendidik dapat menggunakan quizzes atau Mentimeter untuk mengevaluasi pemahaman peserta didik. Selanjutnya adalah implementasi solusi dan saran dalam RPP. Berikut poin-poin yang dirubah dalam RPP. 1. Dalam RPP pendidik tidak ada tujuan pembelajaran yang menggunakan kata kerja operasional. Jadi kami menambahkan tujuan pembelajaran dengan KKO untuk mempermudah kami dalam membaca RPP. Nomor 2, jika pertemuan tidak bisa 100% luring, maka setiap sebelum kelas dimulai, pendidik mengubah layout seperti di skema subbab sebelumnya, dibantu oleh para peserta didik. 3, menggunakan website seperti Quizzes atau Mentimeter untuk mengingat kembali pelajaran minggu lalu. Hal ini terutama penting di pertemuan kedua, karena di pertemuan ini akan ada penugasan. Yang nomor 4, pendidik memberi opsi untuk mengumpulkan tugas secara private maupun publik dengan memberi nilai lebih kepada peserta didik yang mengumpulkan secara publik. Di bawah ini perwujudan dari saran yang telah kami ajukan dan selanjutnya kami masukkan dalam RPP pendidik. Nah, ini adalah kata kerja operasionalnya, sebelumnya tidak ada. Lalu setiap sebelum kelas dimulai, kalau tidak bisa 100% luring, maka akan diatur layoutnya sedemikian rupa. Lalu di pertemuan kedua, ditambahkan mengingatkan kembali pelajaran yang lalu dengan quizzes atau menti.com dan Mentimeter. Menurut pengalaman kami, quizzes itu bagus untuk mendorong siswa untuk berlomba-lomba, istilahnya berlomba-lomba dalam kebaikan gitu. Mereka juga bisa pakai nama samaran atau bisa pakai nama aslinya. Lalu Mentimeter juga bersifatnya anonimus tanpa nama. Jadi siswa tidak malu-malu untuk berinteraksi di dalam kelas gitu. Berikut asesmen penilaian. Lalu bab penutup. Kesimpulan yang kami tarik adalah SMP 17 Agustus 1945 telah menggunakan kurikulum 2013 dalam pengajarannya. Fasilitas yang dimiliki sekolah ini mendukung pembelajaran luring maupun daring. Kelengkapan dokumen sudah baik, walaupun ada beberapa adaptasi yang perlu kami terapkan karena adanya perbedaan format penulisan. Di lapangan, sekolah ini menerapkan protokol kesehatan yang baik dan himbauan di lapangan sekolah ini menerapkan protokol dan himbauan perintah dengan baik. Para pendidik juga selalu mengingatkan peserta didiknya agar mengikuti protokol kesehatan seperti cuci tangan dan menjaga jarak. Juga memakai masker. Ada hal penting yang tidak bisa diabaikan, yaitu kepedulian sekolah kepada peserta didik yang kurang mampu agar tetap bersekolah di masa pandemi COVID-19. Pendidik yang menjadi pamong kami bercerita tentang seorang siswa kurang mampu yang mendapat bantuan berupa gadget agar mampu mengikuti kegiatan belajar mengajar secara daring. Poin ini tidak ada dalam panduan PLP Madya, namun menurut kami layak untuk menjadi catatan. Juga guru tidak memaksa untuk on-cam karena bandwidth yang terbatas, kecepatan internet yang berpengaruh jika on-cam. Juga ada salah satu siswa yang gadgetnya dibuat gantian untuk adiknya. Jadi adiknya kalau adiknya sekolah, kakaknya nggak bisa sekolah. Jadi tidak memaksa siswa untuk masuk sekolah dengan cara yang ditentukan, nggak saklek istilahnya. Lalu saran untuk sekolah ketika pandemi berakhir, ada baiknya penggunaan gadget tetap diperbolehkan di sekolah. Memang ada sisi negatif yang muncul, tetapi kurangnya perhatian peserta didik di tengah pelajaran jika gadget diperbolehkan. Namun dengan beberapa regulasi dari pihak sekolah, kami kira hasil tersebut dapat ditekan. Sisi positif dari gadget yang menurut kami paling mencolok adalah kelekatan peserta didik dengan gadget. Semisal siswa diminta untuk membawa kamus ke sekolah, selain kamus harganya tidak murah, bobot yang lumayan berat, juga peluang tertinggal di rumah lebih besar, lekatnya peserta didik dengan gadget membawa keuntungan, di mana mereka bisa mengunduh dan membuka kamus digital di mana saja dan kapan saja. Integrasi di dunia digital dan sekolah juga merupakan kesempatan yang baik untuk dikembangkan. Selain itu, dengan adanya gadget,
akan mempercepat perwujudan paperless school yang membantu menjaga kelestarian lingkungan. Dan saran untuk mahasiswa yang membaca, terdapat banyak kekurangan dalam laporan magang ini, terutama dalam validitas data. Ada baiknya mahasiswa menghimpun data yang diambil dari peserta didik dalam bentuk Google Form untuk melihat efektivitas metode yang digunakan, metode dan perangkat pembelajaran yang digunakan. Dan menurut kami ada kekurangannya, yang paling mencolok adalah kami hanya berhipotesis bahwa ada yang namanya rasa diabaikan. Sedangkan kami belum membuat survei kepada siswa dalam bentuk Google Form untuk melihat apakah mereka benar-benar diabaikan atau tidak. Berikut lampiran-lampiran yang kami dapatkan. Ini adalah pembukaan, lalu ini adalah kelas daringnya, ini kelas campurannya. Jadi secara ini ada kamera di sini. Ini kelasnya campuran. Ada online, ada offline begitu. Demikian laporan magang dari kami. Ada banyak kekurangannya yang diharapkan bahwa dapat dipakai untuk referensi sehingga laporan magang di tahun yang ke depan lebih baik lagi. Demikian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.